Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari akun Facebooknya Doni Bermana. Kisah yang berjudul Rumah Bekas Pengantin Baru. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Singkat cerita, malam pun berganti pagi. Perlahan sang mentari terbit untuk menyinari dunia. Setelah ucapan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Dadan, karena semuanya tahu kalau ia yang mengusir hantu dan menyelamatkan semua para pekerja. Karena ini bukan kejadian pertama kali Dadan mengusir hantu. Sudah sering terjadi hal ekstrim seperti ini terjadi saat bekerja. Dan betapa kagetnya semua pekerja saat mereka semua keluar rumah di pagi hari. Hujan badai tadi malam hanya turun di lingkungan rumah bekas pengantin baru saja. Tanah yang basah bekas terkena air hujan hanya membasahi tanah halaman rumah kosong. Di luar pagar rumah tanahnya kering. Genteng rumah, pohon depan rumah semuanya diterbangkan angin, dan bekas pohon roboh dan genteng yang terbang hilang entah kemana. Di hari kedua tidak ada yang kerja ke lapangan. Semua pekerja membersihkan kembali rumah kosong itu. Banyak sekali air yang masuk ke dalam rumah karena gentengnya terbang, sehingga membasahi pakaian yang dibawa pekerja. Genteng rumah yang hilang tersapu angin pun dibenerin lagi, karena di samping rumah ada banyak sekali genteng yang belum dipakai. Mungkin sisa genteng dulu saat pembangunan. Yang kebagian benerin genteng yang hilang, kebetulan mandor yang naik ke atas rumah kosong tersebut. Betapa kagetnya ia saat mau mengganti genteng yang hilang di atas kamar kedua. Di atas kamar kedua tidak ada langit-langitnya. Jadi yang melihat dari atas genteng bisa melihat isi dalam kamar kedua. Ternyata di dalam kamar kedua ada dua kuburan yang bikin merinding mandor. Hampir terjatuh dari atas rumah. Dan sini, naik ke atas cepetan. Kenapa Dor? Ucap Dadan sambil menaiki tangga untuk naik ke atas rumah yang sedang dibenerin gentengnya. Saya tidak sengaja melihat apa yang ada di kamar kedua Dan. Karena ada beberapa genteng yang diterbangkan oleh angin semalam. Emang isinya apa? Ucap Dadan sambil menghampiri perlahan ke tempat mandor mengganti genteng di atas kamar kedua. Lihat sendiri sama kamu. Ada yang gak bener di rumah ini, ucap mandor. Dadan tidak terlalu kaget saat melihat isi yang ada di dalam kamar kedua. Takut memperkeruh keadaan, dia hanya melihat secara seksama apa yang ada di dalam kamar kedua tersebut. Dua kuburannya kenapa seperti baru menguburkan orang yang baru saja meninggal ya? Dan lihat, tanah kuburannya masih merah dan bunga di atas kuburannya juga seperti baru saja ditaburkan. Iya benar Dor, mirip kamar pengantin di kamar pertama. Semuanya masih seperti baru dibuat. Padahal kan kamu juga dengar sendiri ucapan kades kemarin bahwa rumah ini sudah 10 tahun dikosongkan. Tapi kok gini ya? Ucap mandor. Di rumah ini penjaga dari makhluk gaibnya sangat kuat Dor, dan harus terungkap semua kejanggalannya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Ucap Dadan. Lebih baik kita pindah tempat tinggal sementara saja Dan. Saya takut ada efek sampingnya kepada kita semua, ucap mandor. Berdiskusi di atas atap rumah yang sedang benerin genteng rumah yang hilang karena diterbangkan hujan semalam. Dan obrolan pun terhenti karena ada teriakan dari bawah memanggil Dadan dan mandor. Tunggu sebentar, ucap mandor. Setelah genteng diganti, mereka berdua turun ke bawah. Ternyata teriakan untuk turun dari atas genteng rumah karena ada tamu laki-laki yang ingin bicara dengan mandor. Perkenalkan, saya Tarji, ucap lelaki parubaya. Nama telah saya ganti, bukan nama sebenarnya. Oh iya, salam kenal. Saya mandor pekerja yang ada di sini. Saya mau melihat kondisi kalian di sini. Takut terjadi apa-apa. Saya adik laki-laki yang punya rumah kosong ini,
Masih lihat sendiri kan, rumahnya berantakan. Semalam semua pekerja mendapatkan hal yang sangat ekstrim sekali, ucap Mandor. 7 tahun ke belakang juga ada salah satu keluarga yang mengisi rumah ini. Hanya satu malam mereka menginap. Paginya mereka, ucap Tarji menelan ludahnya sambil melihat kanan kiri rumah. Paginya mereka kenapa? Gak tahu kenapa di kisah rumah bekas pengantin baru ini, saya ingin menulis semua kejadiannya sedetail mungkin. Biasanya setiap nulis cerita saya selalu skip setiap kejadian biar cepet tamat. Tapi yang ini mah beda, entahlah. Lanjut cerita. Salah satu keluarga saya ditemukan tidak sadarkan diri di pagi harinya saat saya mau mengunjunginya. Tapi mereka meninggal di rumah sakit setelah 7 hari mendapat perawatan. Ah, meninggal? Ucap Mandor. Matanya melotot dan mulutnya tidak bisa tertutup, menganga sampai ia meninggal di rumah sakit. Sepertinya keluargamu yang meninggal itu mendapat tekanan yang sangat hebat di malam pertama, ucap Mandor. Ya, sepertinya begitu. Namun saya dan keluarga tidak mendapat keterangan apa yang sebenarnya terjadi. Emangnya apa yang terjadi tadi malam? Ucap Tarji. Semalam ada sosok yang tinggi besar. Kami semua para pekerja mau dibunuhnya. Hujan angin disertai petir. 2 ular welang sebesar pohon kelapa. Di bak ada 2 ikan mas koi. Dan sepasang suami istri memakai baju pengantin, jelas Mandor. Ya Allah, sebenarnya apa yang dilakukan kakak perempuanku semasa hidupnya ya Allah? Ucap Tarji sambil meneteskan air mata. Itu di kamar kedua kuburan siapa? Tanya Dadan. Kamu sudah melihatnya bukan? Ucap Tarji malah bertanya balik ke Dadan. Ya, saya dan Mandor sudah melihatnya. Waktu tadi benerin genteng yang terbang oleh angin waktu hujan semalam. Itu adalah kuburan. Jawab Tarji pun berhenti karena tiba-tiba saat obrolan sedang berlangsung ada 2 pekerja yang kerasukan, berguling-guling seperti ular. Lebih baik kalian semua pergi dari sini sebelum kalian semua celaka, ucap Tarji sambil berlari meninggalkan rumah bekas pengantin baru. Tidak ada yang mengejar Tarji yang berlari keluar rumah. Dadan dan Mandor langsung masuk ke dalam rumah menghampiri 2 orang pekerja yang kerasukan. Saat sudah di dalam rumah dan berada tepat di depan orang yang kerasukan, salah satu pekerja yang kerasukan meludahi Dadan. Air ludah itu mengenai pipi Dadan. Betapa kagetnya semua pekerja karena melihat pipi Dadan yang mengeluarkan asap putih yang banyak. Kau memang harus dibinasakan. Semua rahasia yang telah terjadi di sini tidak ada yang boleh mengetahuinya, ucap sosok yang merasuki tubuh pekerja. Lebih baik kita berdamai. Saya dan semua pekerja di sini tidak ada tujuan untuk membuka tabir yang telah terjadi. Kami semua hanya ingin tinggal sementara di rumah ini. Kamu adalah orang yang diramalkan akan membuka semua yang terjadi, dan saya ditugaskan untuk menjaga rumah ini sampai kau datang. Kubunuh kalian semua, ucap sosok yang merasuki pekerja. Dadan pun berhenti bertanya, menutup mata sejenak dan memusatkan pikirannya, meminta perlindungan, pertolongan, dan kekuatan kepada Allah untuk bisa menyelesaikan semua yang terjadi di sini. Akhirnya, kamu mengibarkan bendera perang dengan kami yang ditugaskan menjaga rumah ini. Semua pasukan gaibmu ternyata sudah datang, ucap sosok yang merasuki pekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, ku makan kamu, ucap Dadan. Satu pekerja yang dirasuki pun langsung tergeletak pingsan setelah Dadan bilang mau memakannya. Sekarang giliran kamu untuk saya makan, ucap Dadan ke satu orang pekerja yang masih kerasukan. Ampun, saya tidak mau mati. Jangan makan saya. Saya hanya ditugaskan untuk menjaga rumah ini, ucap sosok yang merasuki pekerja yang masih kerasukan. Apa yang terjadi di sini? Tanya Dadan. Saya tidak berani menjelaskannya. Kamu juga akan tahu sendiri semuanya. Kamu orang yang diramalkan 10 tahun ke belakang untuk membuka semuanya. Tolong ampuni saya. Pergi kau sekarang juga, ucap Dadan. Karena Dadan tahu sosok yang merasuki itu tidak akan memberitahunya. Dan yang merasuki tubuh pekerja pun pergi. Selang beberapa saat, kedua pekerja yang kerasukan telah sadar kembali. Hantunya takut dimakan,
ucap mandor dan para pekerja lainnya. Karena setiap ada kejadian di luar logika saat bekerja pemasangan listrik, kalau Dadan sudah marah, dia selalu bilang mau memakan hantunya. Dor, gimana sekarang? Masih mau tinggal di sini atau pindah ke masjid? Lebih baik kita tinggal di sini, Kang. Ada hal yang harus diberesin sampai akarnya di rumah ini, jawab salah satu pekerja bukan mandor yang menjawabnya. Bener, Kang, takut ada korban pembunuhan atau apalah masalahnya yang terjadi 10 tahun ke belakang, ucap pekerja lainnya. Niat kita baik, insya Allah Tuhan memberikan perlindungan, Kang, kepada kita semua, apalagi ada Akang, ucap pekerja yang lainnya juga. Gimana semuanya? Semua tinggal di sini atau lari dari kenyataan? Di dalam kamar kedua isinya itu makam. Ada 2 makam di dalam kamar kedua. Saya tergantung kalian semua, tanya mandor meminta persetujuan dari para pekerja untuk milih tinggal di rumah bekas pengantin atau pergi mencari tempat lain untuk tinggal sementara selama bekerja. Ah, ada makam, Dor, ucap para pekerja sangat terkejut mendengar ada makam di dalam kamar kedua. Pantas saja ada papan yang disilangkan di pintunya. Jangan-jangan korban pembunuhan, karena semalam ada teriakan minta tolong juga dan minta dibuka kamar keduanya. Ya, benar. Semalam ada teriakan minta tolong di kamar kedua, ucap pekerja lainnya lagi. Hasil suara pun, hampir semuanya ingin tinggal di rumah bekas pengantin. Apapun yang terjadi, niat baik akan dibantu oleh Tuhan. Singkat cerita, setelah tidak ada lagi keraguan dan ketakutan untuk tinggal di rumah bekas pengantin, mereka semua lebih penasaran tentang sebenarnya apa yang sudah terjadi. Apalagi para pembaca, semuanya di hari kedua membersihkan rumah kembali karena pekerjaan bersih-bersih yang sesaat sempat terhenti. Di hari kedua, waktu siang terasa cepat berlalu. Tidak terasa jam menunjukkan jam 5 sore. Tidak seperti waktu malam, 1 menit terasa seperti 1 jam. Mandor mengumpulkan semua pekerja di ruang tamu untuk schedule pekerjaan pemasangan listrik di hari ketiga. Besok pekerjaan dimulai dari pintu masuk perkampungan, dan pekerjaan pertama adalah pemasangan tiang. Buka jalur jika ada pohon yang menghalangi, ditebang saja pohonnya karena kita sudah mendapatkan izin, ucap mandor. Grup pekerjanya masih kayak kemarin kan, Dor? Atau diganti lagi? Ya, seperti kemarin saja. Karena personil kita lengkap, tugas masing-masing grup sama waktu pengerjaan di Karawang ya. Grup A gali tanah, grup B pasang tiang, dan grup C terbang pohon. Karena di wilayah ini banyak sekali pohon yang menghalangi jalur pemasangan listrik, ucap mandor. Oh, oke, siap, Dor, ucap serentak para pekerja. Senja pun berganti malam, matahari kini telah tenggelam. Suasana mistis kini kembali datang. Rasa takut adalah hal yang sangat wajar. Namun para pekerja berusaha berdamai dengan keadaan yang mulai mencekam. Karena ini bukan hal mistis pertama kali yang para pekerja lalui. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi kejadiannya saat pengerjaan pemasangan aliran listrik. Jam menunjukkan jam 9 malam. Rasa kantuk mulai mendatangi para pekerja. Wajar saja karena tidak ada yang bisa tidur di malam pertama. Karena teror semua pekerja terima. Kini tidak ada yang tidur terpisah. Semua tidur berdempetan di ruang tamu. Tidak ada lagi yang tidur di dapur ataupun di kamar ketiga. Hanya Dadan yang tidurnya memisahkan diri. Dia tidur di kamar pertama, kamar pengantin yang seperti baru saja selesai dihias. Tidur di atas ranjang yang dipenuhi bunga mawar. Suasana pun sejenak hening. Semua pekerja berusaha untuk tidur, tapi hanya sebatas memejamkan matanya saja. Tidak ada yang bisa tidur di malam kedua juga. Dan Dadan pun memejamkan matanya di kamar pengantin baru. Tiba-tiba suasana berubah. Sukma Dadan keluar dari raganya. Dadan kembali ke waktu di mana kejadian sepasang pengantin meninggal dunia di malam pertama. Kamu sedang tidak bermimpi, Mas, ucap perempuan yang berada di samping Dadan. Ini adalah kejadian di mana saya dan istri saya meninggal dunia, ucap lelaki yang berada di samping sebelah kiri Dadan. Jadi posisi mereka bertiga seakan sedang menonton kejadian 10 tahun yang lalu, di mana sepasang pengantin baru meninggal dunia karena keluar ular welang di kepalanya. Tidak ada pertanyaan dari Dadan.
Dia hanya melihat secara seksama kejadian itu berlangsung. Terus setelah menunggu keluarga laki-laki dari pengantin baru datang dan dijelaskan kenapa mereka berdua meninggal, esok paginya dikuburkan di pemakaman warga kampung tersebut. Tidak ada yang aneh saat proses pemakaman berlangsung, tapi kejanggalan terjadi setelah proses pemakaman saat keluarga almarhum balik lagi ke rumah. Pada jam 6 sore ada lebih dari 10 orang laki-laki yang datang melayat. Mereka yang datang bukan keluarga atau juga warga kampung. Semua keluarga tidak ada yang mengenalnya dan salah satu tamu itu berkata, "Kuburan almarhum harus dipindahkan sekarang juga. Kalau tidak, maka kalian semua juga akan bernasib seperti pengantin baru tersebut," ucap tamu yang datang. "Emangnya anak saya berbuat apa semasa hidupnya? Meninggalnya pun tidak wajar dan sekarang sudah dikuburkan pun harus digali kembali," ucap ayah pengantin perempuan sambil meneteskan air mata. "Anakmu semasa hidupnya kaya mendadak karena sebuah perjanjian. Perjanjian itu dilanggar olehnya. Sekarang anakmu menanggung akibatnya," ucap tamu yang datang. "Apa? Anakku menduakan Tuhan, bukan?" ucap ibu pengantin perempuan sangat terkejut. "Tidak, dia tidak menduakan Tuhan," ucap tamu lagi. "Anakku adalah pemegang kunci utama akan semua rahasia masa lalu. Tapi anakku melanggarnya karena memberitahu suaminya, dan suaminya juga melanggarnya karena memberitahu yang lainnya. Semua yang telah tahu akan rahasia ini telah meninggal dengan cara yang sama. Keluar ular dari kepalanya." "Emangnya rahasia apa yang anakku ketahui?" "Kamu mau mati juga seperti anak kamu. Semua manusia buta kalau sudah masalah harta," ucap tamu lagi. "Tapi kenapa makam anakku harus dipindahkan? Dan kemana juga dipindahkannya?" "Makam sepasang pengantin itu akan dipindahkan ke kamar kedua karena akan banyak orang sakti yang datang ke makam anakmu untuk mencari tahu semua rahasia masa lalu. Kami di sini akan menjaga rumah beserta makam anakmu," ucap tamu itu lagi. Setelah percakapan yang panjang, makam sepasang suami istri itu digali lagi dan dipindahkan ke kamar kedua. Pintu kamar kedua diganti. Harusnya buka pintu itu ke dalam, diganti keluar. Kalau dibuka dan dipasang papan yang disilangkan terus ditempeli kertas bertuliskan Jawa kuno. Deden hanya menonton dan menyaksikan kejadian 10 tahun yang lalu itu terulang kembali, ditemani perempuan dan laki-laki. "Kamu semasa hidup menanggung rahasia apa?" tanya Deden ke perempuan di sampingnya. "Saya semasa hidup." Belum sempat perempuan itu menjawab, Sukma Dadan kembali ke raganya. Karena teriakan minta tolong dari pekerja, saat Dadan membuka mata dan duduk di atas tempat tidur kamar pengantin, Dadan melihat ke ruang tamu. Semua pekerja pada terbang, seakan ada yang melempar mereka satu persatu. "Turunkan mereka semua. Berani sekali kamu mengganggu sahabat kerjaku." "Aku hanya bermain dengan mereka. Kini saya ditugaskan untuk mengawasi kalian, tidak lagi untuk membunuh kalian. Ternyata leluhurmu bukan orang sembarangan. Hingga waktunya tiba, kamu dipanggil tuanku. Aku akan mengawasi kalian," ucap sosok tinggi besar. Saya ambil garis besar biar cepat selesai kisahnya. Selama 9 hari semua pekerja tidak ada yang bisa tidur di malam hari. Semua pekerja kebanyakan tidur di lapangan saat pengerjaan pemasangan listrik. Berbagai gangguan gaib mereka terima di malam hari. Yang sering terjadi adalah semua pekerja tiba-tiba ada yang dilempar keluar rumah. Namun semuanya pada ngeyel balik lagi ke dalam rumah. Tiap malam selalu turun hujan, angin disertai petir. Tapi hujan itu hanya turun di area rumah saja. Di luar pagar rumah tanahnya kering. Hingga di hari ke-9 datang sosok yang tinggi besar lagi. Tepat jam 12 malam, suara langkah kaki terdengar bergema di luar rumah. "Dadan, keluar kau," ucap sosok yang tinggi besar di luar rumah. Dadan pun keluar rumah, tapi para pekerja ingin ikut keluar. "Kang, kami ikut bantu Akang." "Bantu doa saja di dalam rumah. Insya Allah saya tidak apa-apa," jawab Dadan. Dadan pun keluar rumah menghampiri makhluk tinggi besar itu. "Tuanku ingin berbicara denganmu," ucap sosok tinggi besar. "Saya sudah menunggu saat ini datang," ucap Dadan. "Pejamkan matamu. Sekarang kita pergi menghadap tuanku," ucap sosok tinggi besar.
Dadan pun memejamkan matanya, terdengar suara lelaki penuh wibawa. Silakan buka matamu. Selamat datang. Maaf membuat kamu menunggu lama. Saya harus bersemedi dulu untuk mendapat petunjuk dari Sang Hyang Widi. Apakah kamu ramalan yang telah tertulis? Ucap sosok lelaki parubaya, berparas tampan dan penuh wibawa di setiap ucapannya. Sebelum menjawab pertanyaan, Dadan melihat sekeliling tempatnya berada sekarang. Seperti tempat persidangan, namun setiap meja dan kursi terbuat dari benda berkilauan. Saya yang harusnya meminta maaf karena telah lancang mengganggu kenyamanan tempat ini, membuat Anda menjadi gundah. Tidak ada sedikit pun niatan untuk mengetahui ataupun merusak tatanan yang telah ada di sini. Di sini hanya sebagai kuli untuk membahagiakan ibu dan ayahku. Bukan hanya aku yang berniat seperti itu, tapi semua para pekerja juga sama. Bekerja untuk membahagiakan keluarganya, tidak ada maksud lain, ucap Dadan. Perlu dijelaskan, di ruangan persidangan ini ada sepasang pengantin baru yang telah meninggal, dan sosok yang tinggi besar berubah menjadi seorang penjaga dengan wajah yang tampan, berdiri gagah di samping pria parubaya yang mempunyai paras yang tampan penuh wibawa. Saya sangat mengerti. Setelah leluhurmu datang padaku untuk jawaban semedi yang saya lakukan, saya berserta yang lainnya di sini ditugaskan untuk menjaga hal yang sangat berharga, bahkan bisa memakmurkan seluruh negeri, ucap sosok parubaya. Bukankah tanah ini sudah merdeka? Merdeka tanahnya, tapi di suatu tahun akan terlilit masalah yang sangat besar. Hanya dengan benda berharga yang kami jaga, semua masalah akan terselesaikan, ucapnya lagi. Dadan hanya menganggukkan kepala. Kelak akan lahir Satria Piningit, memimpin negeri ini. Semua penduduk akan hidup makmur, damai sentosa, dan hidup sejahtera saat dipimpin olehnya, ucap pria parubaya. Apa kaitannya dengan mereka berdua sehingga mengalami hal yang sangat menakutkan sebelum ia meninggal? Tempat penyimpanan benda berharga harus ada manusia yang mengetahui keberadaannya, karena saat Satria Piningit itu memimpin negeri, benda berharga yang kami jaga selama ini akan langsung diberikan. Nenek moyang perempuan itu adalah orang yang ditugaskan menjaga keberadaan tempat berharga tersebut. Pengantin perempuan terpilih sebagai keturunan yang mengetahui sekaligus menjaganya, ucap pria parubaya. Kalau ditugaskan menjaga, kenapa harus mati dibunuh? Sebenarnya salah satu keturunan yang terpilih menjaga adalah Tarji, adik laki-lakinya. Tapi saat itu Tarji masih kecil. Di saat saya menyampaikan untuk memberi tugas Tarji menjaga tempat berharga ini, dia menolaknya. Setiap malam saya datang ke kamarnya supaya dia mau ditugaskan. Hingga di suatu malam, kakak Tarji yaitu perempuan ini mendengar percakapan di kamar Tarji di malam hari. Dia datang menghampiri, mau menerima tugas dari nenek moyangnya sampai Tarji dewasa. Saya pun membolehkan dan memberi wewenang mengambil benda berharga untuk bertahan hidup. Dengan syarat, tidak boleh ada orang lain yang tahu di mana tempat itu disimpan. Kalau dilanggar, kalian akan menyesal seumur hidup. Mati pun akan menjadi penjaga tempat ini. Kesalahan yang dibuat karena dia memberitahu suaminya dan suaminya memberitahu orang lain. Makanya, sekarang ia menjadi penjaga tempat ini sampai Satria Piningit itu memimpin negeri, ucap pria parubaya. Dan kelak, anak laki-lakimu akan memberitahu banyak orang tentang kisah ini. Itu tandanya Satria Piningit akan segera memimpin negeri menuju kemakmuran dan kesejahteraan penduduk. Karena di saat anakmu memberitahu banyak orang tanah ini sedang dalam keadaan sakit, ucap pria parubaya. Saya tidak akan terlalu mempercayaimu, tapi jika Tuhan menakdirkanku untuk menceritakan kisah ini kepada anakku kelak, aku akan menceritakannya, ucap Dadan. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang kami jaga? Jika kamu ingin mengambilnya silakan, saya memberi wewenang. Tidak, sama sekali saya tidak ingin tahu ataupun memilikinya. Sekarang jangan ganggu lagi saya dan para pekerja lainnya, ucap Dadan menolaknya. Beritahu Tarji agar mau menjaga tempat ini. Dia adalah keturunan yang terpilih, ucap pria lagi. Diterima atau tidaknya saya tidak janji, namun saya akan menyuruhnya untuk menuntut ilmu di pondok pesantren agar dia menjadi orang yang lebih kuat keimanannya kepada Tuhan
Sekarang saya pamit pulang, ucap Dadan. Ya, silakan, pejamkan matamu. Kupulangkan kamu kembali. Tidak akan ada gangguan lagi yang akan kalian terima di rumah itu, ucap pria parubaya. Dadan pun memejamkan matanya. Saat membuka mata kembali, ia sudah berada di depan rumah bekas pengantin baru. Singkat cerita, tidak ada lagi gangguan yang diterima di rumah bekas pengantin baru. Semua bisa tinggal sementara dengan tenang, dan pekerjaan pemasangan listrik sudah mencapai 99%. Sebelum semua pekerja kembali ke Cianjur, Tarji menemui Dadan. Assalamualaikum mas, ucap Tarji yang sengaja menemui Dadan di rumah bekas pengantin baru. Waalaikumsalam mas. Boleh ngobrol sebentar? Sebelumnya saya mohon maaf ganggu waktu istirahatnya. Ya tidak apa-apa, saya juga menunggu kedatanganmu. Saya langsung ke intinya ya mas. Semenjak kejadian kakak perempuanku meninggal, setiap malam saya selalu didatangi seorang pria. Dia meminta terus-menerus kepada saya untuk jadi penjaga sebuah tempat. Tapi saya selalu menolaknya. Sebenarnya pria itu memintaku sebelum kakak perempuanku meninggal. Saya sudah tahu. Masnya sudah tahu. Setelah kematian kakakmu, setiap hari kamu membaca Al-Quran di masjid. Tidak berani meninggalkan masjid. Entah berapa hataman Al-Quran yang telah kamu tamatkan, berharap hal baik akan segera datang, dan kamu tidak ingin lagi didatangi seorang pria setiap harinya untuk meminta menjaga tempat tersebut. Sebenarnya dari hari pertama kedatangan mas, saya ingin menemui mas, karena setiap malam saya sholat istikharah. Di dalam mimpi saya harus segera menemui mas Dadan. Setelah kuyakinkan diri ini, baru sekarang saya berani menemui mas, ucap Tarji. Kamu harus menuntut ilmu di pondok pesantren. Kuatkan akidahmu terhadap Tuhan. Jikapun kamu ditakdirkan harus menjaga, jagalah. Tapi saya takut seperti kakakku yang meninggal. Itu karena kesalahannya yang tidak bisa menjaga amanat. Tapi jika kamu menuntut ilmu di pondok pesantren, kamu bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Perkuat keimananmu kepada Tuhan, ucap Dadan. Jadi saya harus menuntut ilmu untuk lebih dekat kepada Tuhan mas? Ya, benar sekali. Terima kasih banyak atas petunjuknya. Saya akan menuntut ilmu di pondok pesantren. Maaf telah ganggu waktu istirahatnya. Tarji pun pergi meninggalkan rumah setelah berpamitan. Singkat cerita, pekerjaan pemasangan listrik di daerah Jawa Tengah selesai. Semua pekerja balik lagi ke Cianjur. Di tahun 2005, Dadan mengunjungi Tarji kembali. Ternyata kini dia telah menjadi seorang ustadz pemimpin pondok pesantren dengan santri yang sudah banyak. Terima kasih buat para pendengar yang menyimak kisah yang ditulis dari awal hingga akhir cerita. Banyak yang saya kurangin dan hanya sedikit saya tambahin. Tidak lain hanya untuk mempermudah alur cerita, mudah dipahami. Percaya atau tidaknya kisah ini, saya mohon dengan sangat jangan jadi perdebatan. Di sini saya hanya sebagai penulis yang membagikan kisah masa lalu perjalanan hidup ayahku. Jikapun kalian anggap kisah ini fiksi, silakan anggap dongeng sebelum tidur. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.